Oh sangat, sangat, sangat. Sangat sangat. Coba istri dulu, silakan. Kan cuma pacarannya cuma 5 bulan. Justru kita nggak pacaran, bahasa itu nggak ada. Pacarannya setelah nikah. Ya. Kita mungkin sama-sama dalam posisi sudah pernah menjalin hubungan, relation yang cukup lama. Nah, saya juga ngasih gambaran ketika siap teman-teman ataukah yang belum melewati masa itu gitu ya. Challenge kita memang ketika melangkah untuk say something, oke, kita ada di level ini nih, nikah yuk. Dengan bahasa itu komitmen sebagai suami istri kadang ada di level zona yang memang ingin menikmati itu saja. Nah, ketika sudah berumur dan lain sebagainya baru merasa once a while kok kayaknya telat nikah, bahasa itu harusnya nggak ada. Itu semua kembali ke diri sendiri. Ketika komitmen ada di dalam diri sendiri dan tahu bakalan kita nikah sekian, umur sekian, punya baby sekian, tongkat estafet kehidupan, regenerasi keluarga ini harus berjalan dan lain sebagainya. That is the key point. Silakan istri dulu lah. Aduh, gimana ya menyikapi? Gimana ya, komunikasi aja. Kalau komunikasi nggak lancar ya masalahnya nggak akan selesai, bener nggak? Ya kadang ada waktu untuk diam-diaman dulu kan, itu. Tapi setelah itu kembali lagi. Iya. Intinya menyatukan individu yang berbeda. Dan contoh saya gitu, saya dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang seperti ini, situasional yang seperti ini, dan individu yang satunya seorang wanita yang sudah kita jadikan istri pun ya seperti itu, lahir tumbuh besar dalam situasional yang berbeda itu memang susah kita satukan. Intinya dalam perbedaan tersebut kita bisa mengoptimalkan potensi itu. Ya dalam artian dengan keragaman itu bahwa ternyata istri kita seperti ini, saling menghargai. Ya bahasanya kalau dalam situasional yang baku ya berbeda-beda akan tetapi Bineka Tunggal Ika. tujuan kita sama, istilah memaintain keluarga, kembali ke keluarga. Kalau Bineka Tunggal Ika kan terlalu jauh kita. Ya seorang ini kalau kita dari perspektif keluarga ya mengoptimalkan perbedaan itu. Kita memang sering terjadi hal-hal yang memang istilahnya dalam sebuah rumah tangga ketika kita sudah menjalin hubungan pagi, siang, malam 124 hours sama istri gitu ya, sama seseorang yang sudah kita komitmenkan sebagai suami istri, dan tahu kebiasaan buruk kita yang once kita merasa itu sesuatu yang common, sesuatu yang biasa bagi kita, akan tetapi ketika sudah menikah ini kok janggal ya. Itu wow, dan lebih dari wow-nya 3 kali ya. Come on. Nah, hal-hal yang seperti kadang itulah rasa kita ketika ada di staff itu harus menjadikan bahwa this is life starting seperti itu. Iya. Awal kehidupan kita. Tapi intinya apapun itu jikalau sudah ada di situasional itu, ya kita harus menikmati dan komit. Ya, mungkin ada 1-2 dalam situasional gimana. Contoh saya as a salesperson gitu di logistik, kita ketemu klien yang karakteristiknya berbeda, yang A, B, C, D. Ketika kita ketemu klien yang sedikit dalam artian tanda kutip agak genit apa gimana ya kita nikmati. Tapi once kita masih dalam artian scope keluarga, kita masih dalam artian komitmen sesuai dengan rule. Nah ketika kita boleh dibilang dengan tujuan oke, saya mau ke Denpasar. Dalam situasional ke Denpasar ini ada yang bypass, doing good, atau situasional di jalan terjadi pecah ban atau gimana.
ada mobil yang kecelakaan, kita bisa antre singgah di warung, tapi tujuan kita tetap sama. Iya, setuju Ibu? Wow, saya disetujukan itu. Oke. Ketika kita ada di level usia pensiun, that is question. Itu pertanyaan besar. Kita ada di level mana nanti? Siapa yang memaintain kita ke depan? Nah, bahasa itu yang kadang oke, fine, you punya uang banyak, tapi di satu sisi ya itu kembali lagi ke masing-masing kita. Tapi bagi saya sendiri bahwa usia pernikahan itu, ketika seorang suami atau istri, saya sendiri nikah di umur 28. Oke, 29. Dan itu pun saya merasa bahwa ini sudah harus, mau tidak mau siapapun yang penting istri dan bisa melahirkan keturunan, I do my best. Bikin dulu seperti itu. Boleh nggak bahasanya seperti itu? Ya mungkin bahasa derasnya bikin dulu, tapi di satu sisi pembikinan itu dalam artian pendekatan dulu. Karena sebuah pernikahan itu kita cuman tidak bisa dibilang kita nikah individu saja. Selain individu kita nikah sama keluarganya juga. Itu tidak lepas. Sama sekali tidak lepas. Contoh sekarang gitu ya. Kalau istri saya cuman bisa menikmati dan menyayangi internal saja, bahasa hari raya itu mungkin nggak bakalan ada, kita harus pulang kampung, taking care properti, maksudnya sembahyang di Puro Merajaan dan lain sebagainya, terus kembali ke biang dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itu kadang ada satu dua yang setelah menikah dia memproteksi dirinya bahwa ya memang seperti itu kembali ke masing-masing. Nanti once kalau memang dia punya acara, punya hajatan, suka duka baru bisa mereview. Kita nggak bisa straight away you harus begini dan lain sebagainya. No. Iya. Seperti itu mungkin. Manage keuangan kalau saya sih saya serahkan sama suami aja karena saya kurang bisa memanage keuangan. Iya. Ya pokoknya utamakan kebutuhan dulu daripada keinginan. Setuju. Nah, bahasa kebutuhan itu adalah lebih tepat kalau kita memposisikan apa-apa sesuatu yang kita butuhkan itu yang kita prioritaskan, kan begitu. Jikalau keinginan boleh dibilang ya it's look like saya pingin ini A B C D E, jadinya apa yang kita butuh untuk proses mengawali sebuah pernikahan, apa yang kita keluarkan, expensesnya itu harus termaintain. Ketika kita nikah setahun itu saya sendiri bikin sebuah bookmark cash flow keluarga. Amazing banget. Ya, saya buka itu tahun 2009 bahwa dari saldo tabungan yang saya bisa earn, cost-nya ini, pengeluaran segini. Dalam day by day, week by week, month by month, year by month itu terkalkulasi. Karena apa? Budgeting kalau memang tidak sesuai dengan itu kadang dana taktis untuk kadang anak-anak sakit yang situasional darurat kita harus pakai dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita kondisikan bahwa ini harus ada penyisihan sekian persen dari bulanan yang kita dapat, event itu dari usaha, dari gaji dan apapun itu. Dan waktu itu ya kita ngefloat bahwa hari ini gitu, contoh pengeluaran canang per hari. Oke nggak ya? Per hari gitu kita beli canang 10.000 untuk ini. Terus beli susu ini. Sehingga terkalkulasi dalam seminggu taruhlah 1 juta gitu ya. Dalam sebulan itu saya sendiri harus transfer ke istri itu nggak cuma sekali, tapi saya batasin. Let's say dalam 2 minggu sekali. Oh ya, karena ketika perusahaan ngasih boleh dibilang fee bulanan gitu ya, saya kondisikan ke istri itu tanggal 25.
setiap masuk saya kondisikan transfer bulanan sekian gitu. Pokoknya 2 minggu habis tidak habis harus Itu tergantung istri yang itu memaintain. sudah perjanjian, tidak boleh diganggu gugat. Kita sebagai suami ketika ada di luar kadang print out tabungan saldo, wow, ini gimana ya? Ya mau tidak mau kita memang harus memprioritaskan keluarga. Kita sebagai suami gitu, sebagai laki-laki, even dengan uang di saku, let's say 50 atau nominal atau 100 ribu gitu, we are fine. Karena pagi contohnya saya ketika start kerja ya nggak terlalu signifikan, pagi minum air, terus kalau memang ada cookies dan lain sebagainya, ngopi nggak juga. Ya, so then saya optimalkan seperti European breakfast, dalam artian pagi air minum 2 kali, terus berkemas, mandi dan lain sebagainya, pakai baju dan siap-siap ke kantor. Lunch, nah itu baru saya optimalkan nyari warung yang sesuai dengan lidah, dengan budget porsi yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam artian kalau di daerah Renon, di belakang kantor gubernur, mungkin itu salah satunya referensi warung sari manis. Tisnya enak. Iklan. Ya, tisnya enak, terus murah meriah, kita bisa nama dan lain sebagainya. Dengan budget porsi satu orang itu let's say 20-30 ribu udah totally fine. Kalau dikalkulasi ini breakdown ya. Ini breakdown 30 ribu itu dikali sekian, kalau memang kita makan sendiri ya itu sebagai gambaran sih. Sebagai gambaran. Kalau saya seperti itu in detail. Nggak bisa once kalau memang ada meeting sama customer, oke, even itu kita bisa klaim sama kantor dan lain sebagainya, go ahead lah. Tapi once while kalau memang kita maintain sendiri, saya nggak bisa melebihi porsi dengan taste yang rasa yang nggak sesuai dengan lidah.